Kemungkinan untuk beberapa hari menjelang news FOMC, kemungkinan Bitcoin akan terdongkrak naik. Nah, kalau kita lihat dari pergerakan dari harga PP saat ini sudah mulai ya ada indikasi untuk mencoba menembus di 7961 dengan 50 di belakang koma. Untuk kalian yang mungkin mau share-share pi, tunggu pi. Tunggu pi di mana? Ini untuk kalian yang mau share pi. Untuk tunggu pi di area ini nih. Untuk di area yang lebih dalam saja. Kemungkinan besar Pi itu bisa di 0,9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Crypto X yang membahas koin-koin kripto. Untuk di video kali ini kita akan bahas untuk PP dan Bitcoin, kemudian untuk news-news terbaru ya, untuk berita-berita terbaru. Untuk menjelang dari news FOMC, sepertinya untuk Bitcoin kembali naik lagi dan terjadi kenaikan lagi untuk dari PP. Dalam satu hari ini kenaikan yang terlihat untuk PP di 6,84% saat video ini dibuat. Dan untuk saat ini market cap-nya PP memang mengalami penurunan dari market cap 10 miliar sampai dengan 2,99 miliar. Ini anjloknya luar biasa ya, karena PP saat ini anjloknya di 74,9% ya, dari all time high-nya 3 bulan yang lalu. Kalau kita lihat dari Bitcoin mengalami kenaikan ya, untuk mengalami kenaikan di 84.000, kembali di 84.000, sempat menyentuh di 80.000. Untuk di kemarin itu sempat menyentuh di 80.000. Untuk kemarin ya itu sempat menyentuh di 80.000, bahkan lebih dalam ya, di atas 76 alias 78.000, dan sudah kembali naik. Untuk Bitcoin saat ini kemungkinan besar akan mencoba menembus di 85.000, sempat menyentuh di 85.000 untuk tadi ya saat saya cek, dan ini masih berusaha untuk naik di 90.000. Kemungkinan untuk beberapa hari menjelang news FOMC, kemungkinan Bitcoin akan terdongkrak naik, dan kita lihat aja untuk news FOMC saat hasilnya nanti lebih baik ya, untuk kemungkinan besar Bitcoin akan naik, dan saat newsnya juga stabil ya, tidak ada kenaikan untuk suku bunga dan tidak ada penurunan suku bunga, maka untuk Bitcoin juga akan naik. Nah, diharapkan untuk Bitcoin nantinya ini akan terjadi sideways dulu ya menjelang news, dan akan merangkak naik ya dengan bullish untuk saat hasil newsnya muncul. Untuk saat ini kalau kita lihat memang Bitcoin kemarin sudah saya analisakan ya, bahwa Bitcoin ini harus mampu di atas 85 ribuan dan mencoba untuk menembus di 90 ribuan agar nanti Bitcoin kembali naik ya, untuk mencapai di angka 100 ribunya lagi. Untuk dari PP, kalau kita lihat memang untuk PP saat ini mengalami penurunan yang luar biasa. Untuk kalian yang mungkin ambilnya di pucuk 3 bulan yang lalu saat PP lagi bullish-bullishnya, kalian akan mengalami penurunan sampai dengan 74,9%. Untuk saya, kalau saya ini seroknya tipis-tipis ya, ketika PP turun kemarin saya ambil lagi. Karena kalau saya ambilnya saat PP bullish ya tentunya saya akan minus seperti kalian ya. Karena saya ambilnya itu saat PP lagi bearish-bearishnya seperti itu ya. Untuk dari PP sendiri kemarin saya juga sudah analisa ya. Jadi PP ini harus menembus di 7961 dengan 50 di belakang koma, itu yang harus dilakukan PP. Nah, kalau kita lihat dari pergerakan dari harga PP saat ini sudah mulai yang ada indikasi untuk mencoba menembus di 7961 dengan 50 di belakang koma. Kemudian untuk PP kemungkinan akan mencoba kembali di angka 9983, dan lebih baiknya lagi di 10.0 dengan 40 di belakang koma. Untuk dari news terbaru ya, bahwa untuk dari Arkham BlackRock kembali membeli Bitcoin melalui Coinbase senilai 25 juta dolar, dan saat ini BlackRock memegang senilai 47,47 miliar Bitcoin. Untuk Bitcoin dari BlackRock sendiri sempat dijual ya, dan saat ini sudah serok lagi untuk BlackRock. Untuk yang paling luar biasa itu dari strategi atau mikro strateginya milik Michael Saylor, itu nggak pernah menjual dulu, karena untuk target harganya mungkin dari mikro strategi lebih gede untuk targetnya ya, mungkin di 200 ribuan
untuk Bitcoin. Oke, untuk dari Cointelegraph ya, Gedung Putih memberitahu para pemimpin kripto bahwa pemerintahan Trump ingin memperoleh sebanyak mungkin Bitcoin, tetapi hanya dengan cara yang netral anggaran yang tidak membebani pembayar pajak. Ini luar biasa. Kemungkinan besar akan banyak investor masuk untuk menserok Bitcoin atau dengan cara yang sudah diumumkan sebelumnya, yaitu dari kasus-kasus pidana kripto ya, pidana dan perdata kripto yang disita kriptonya, Bitcoinnya yang disita, dan itu akan masuk ke dalam Bitcoin reserve-nya Amerika. Nah, kita lihat aja apakah nantinya akan ada rencana baru dari Trump ingin menganggarkan untuk pembelian Bitcoin ya tanpa membebani pembayar pajak. Oke, kemudian untuk dari Putin ya, dari BRICS. Ini kita ada berita terbaru ya. Saat ini untuk BRICS memang mengadopsi Bitcoin dan kripto untuk perdagangan minyak. Ini yang dilakukan Putin sejak dijatuhi sanksi ya, sejak memulai perang dengan Ukraina waktu itu ya. Untuk Rusia saat ini memang menggunakan yang namanya Bitcoin untuk pembayaran dalam perdagangan minyaknya ya. Perdagangan minyak mata uang kripto Rusia telah berkembang cukup signifikan akhir-akhir ini karena negara tersebut secara aktif mencari metode pembayaran alternatif. Pembatasan keuangan ini pada kenyataannya telah mendorong Moskow untuk mengeksplorasi dan menerapkan teknologi blockchain dan berbagai mata uang digital di sektor energi. Pergeseran strategi ini merupakan tren yang berkembang dalam adopsi mata uang kripto di mana sistem perbankan tradisional saat ini menghadapi banyak keterbatasan yang signifikan. Menurut laporan terbaru dari Reuters, perusahaan minyak Rusia telah mempelopori inisiatif memanfaatkan Bitcoin. Oke, kemudian untuk dari BRICS memang saat ini ya, ini meningkatkan untuk pembelian lebih banyak nantinya untuk dari kripto ya, digunakan untuk pembayaran minyaknya di Rusia. Oke, Rusia memang nggak hilang akal ya, meskipun SWIFT-nya ya untuk transaksi secara SWIFT itu sudah diblokir dan disanksi oleh Eropa, oleh Amerika, tapi dengan blockchain kita bisa bertransaksi terutama dengan Bitcoin. Oke, kalau kita lihat untuk dari perkembangan dari PP memang saat ini beranjak naik ya. Jadi untuk kalian yang lagi pegang PP, pegang untuk altcoin lainnya, saya sarankan ya untuk kalian yang serok-serok atau baru masuk ke kripto, kalian gunakan 10% dari modal kalian untuk di memes coin. Jangan terlalu banyak ya. 10% saja. Untuk sisanya apa? Terserah kalian ya. Lebih bagus, lebih besar itu ke Bitcoin. Kemudian untuk sisanya itu ke altcoin. Kalau saya ya, Bitcoin 50%, altcoin 40%, kemudian memes coin 10%. Saya nggak pernah all in di memes ya, seperti itu. Dan untuk kalian ya yang mau share-share lagi sama, misalnya kalian saat ini ada dana lagi untuk share-share kripto ya, misalnya kalian ada 2 juta nih ya, kalian gunakan 10%-nya berapa dari 2 juta kalian untuk memes coin ya, kemudian untuk sisanya kalian buat share Bitcoin atau altcoin yang lainnya, seperti itu. Untuk saya selalu share lagi untuk XRP ya. Kemarin XRP jatuh di angka 2 dolar, jatuh di angka 1,9 dolar, saya share dan saat ini naik ya, tentunya profit bosku. Dan untuk dari Solana juga saya share lagi tipis-tipis ya, saya lebih fokus ke XRP malahan. Kemudian untuk Trons, saya juga memegang Trons ya. Jadi untuk kalian yang mau share, saya sarankan untuk share yang altcoin yang berpotensi naik, yaitu Ethereum, XRP, Solana, Cardano, Trons ya. Kemudian untuk yang lainnya terserah kalian. Kalian harus dior, analisa dan riset sendiri. Oke, untuk dari Pi ada berita ya, memang sedikit mengecewakan untuk para pioner ya, untuk yang di-tweet untuk dari Pi 14 Maret 2025 ini jam 7.44 AM ya. Oke, untuk dari Pi sudah men-tweet memang mengingatkan bahwa jam 8 nantinya ya, jam 8 UTC tanggal 14 kemarin. Kalau di jam 8 UTC berarti jam 3 sore waktu Indonesia bagian barat ya. Pengingat terakhir, masa tenggang mengharuskan KYC dan migrasi mainnet diselesaikan paling lambat pukul 8 UTC pada tanggal 14 Maret 2025 untuk menghindari kehilangan sebagian besar Pi Anda selain Pi yang ditambang dalam kurun 6 bulan terakhir. Artinya jika kalian nggak KYC ya, untuk kalian yang pioner sejati sejak tahun 2019, 2020 ya, kalau kalian nggak KYC hilang semua untuk tokenmu ya.
koin kalian apa nih. Untuk kalian menganggapnya koin atau token sama saja. Pokoknya yang selain Bitcoin itu token bosku ya. Oke. Untuk kalau kita lihat di sini ya, banyak komen-komenan yang kasihan sih ya. Karena untuk KYC-nya mereka itu terkendala ya. Di sini ya kita lihat ya. Untuk yang tidak, ini banyak sekali yang kasihan, yang unverified balance itu banyak 4.000 yang tidak diverifikasi padahal dia sudah KYC. Kemudian ada juga nih 330 yang di ACC cuma 260. Kemudian banyak, kalian harus cek-cek komennya ya. Inilah yang bikin Pi nantinya secara lambat laun akan ditinggalkan para peminat Pi atau yang disebut pioner ya. Untuk pioner yang garis keras nih, untuk yang sejak tahun 2019 atau 2020 itu yang mungkin untuk saat ini KYC-nya susah banget, ini pasti akan mengeluh ya, akan merasa sia-sia, mungkin akan stres, tapi kalian harus santai ya. Dunia kripto itu memang kejam. Makanya kalau kalian diberi pengingat oleh banyak orang ya bahwa Pi seperti ini kalian harus ambil sisi positifnya, yang jelek ya kalian buang dulu. Kemudian kalau Pi sudah masuk ke bursa, Pi yang kalian tambang itu sudah ada nilainya karena bisa dilempar ke bursa, bisa dijual. Mumpung harga Pi saat ini kalau kita lihat itu di 1,52 ya, untuk daripada kalian simpen tanpa ada nilai untuk dari wallet kalian, saat ini mending dilempar ke bursa dan jadi duit. Tapi ingat, tetap biar analisa dan riset sendiri ya. Ini hanya analisa saya, ini hanya pendapat pribadi saya saja. Saat ini Pi mengalami penurunan 16,69%, cukup jauh ya dari all time high-nya di 2,9. Untuk all time high-nya di 2,9. Wow. Untuk Pi, kalau kita lihat untuk dari pergerakan Pi sudah mulai menurun dan kemungkinan besar akan kembali di angka 1,2 dolar nih. Nah, untuk kalian yang mungkin mau share Pi, tunggu Pi. Tunggu Pi di mana? Ini untuk kalian yang mau share Pi. Untuk tunggu Pi di area ini nih. Untuk di area yang lebih dalam saja. Kemungkinan besar Pi itu bisa di 0,9 ya. Untuk Pi bisa di 0,9 dolar. Ini untuk kalian yang mungkin mau share Pi ya, tunggu di 0,9 dolar. Oke, untuk kalian yang baru masuk ke kripto, kalian analisa lagi ya. Kalian cek-cek dulu Bitcoin. Saya sarankan ambil Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana, dan Cardano, Trons, itu lebih bagus. Jangan lupa untuk share ke teman kalian jika video kali ini bermanfaat dan menarik untuk kalian. Jangan lupa untuk like, subscribe. Terima kasih dan bye-bye.